kita bertemu. Selamat malam, Selamat salam malam, kenal. salam kenal. Bapak Ibu boleh open mic-nya, boleh saling menyapa. Dan bila situasi memungkinkan, sinyal Bapak Ibu baik, bisa saling membuka kamera. Mari kita saling memberi senyum, berbagi sukacita. Karena Udah. kebaikan Tuhan untuk kita semua. Selamat malam, Cikeng Nio. Wih, Yul. Selamat malam, Yul. Ya, selamat malam, Ci. Semak engkau. Selamat malam semuanya. Halo, Bu Wah, ini Malam, Amanda. Bu Bu Manda Amanda. ya. Manda. Bener Malam. gak? Kameranya dibuka Nah, ini biar kelihatan mukanya. Tuh. Malam Bapak Ibu. selamat malam. Selamat malam, Pak Edo. Malam, Pak Edo. Selamat malam. Pak Edo, Vera Selamat tadi malam, kan Bu ya. Winnie. Bu Winnie. Bu Winnie. Kalau kameranya dibuka, kita bisa saling memberi senyum. Kita berbagi sukacita. Menunjukkan kebaikan Tuhan buat kita. Amin. Selamat malam Bu Vera. Selamat malam, Yesya. Selamat malam Yes, semua yes. teman-teman. Selamat Selamat malam. malam semuanya. Selamat malam, Bu Yusya. Selamat malam, Bu Vera. Selamat malam. Sebentar, saya mau pindah ke laptop ya. Selamat malam, Pak Joni, Bu Eliati. Oh, belum. Malam, Ya, selamat malam semua. malam. Wah, wajahnya Selamat segar-segar malam, nih. Pak Agus. Udah pada mandi rupanya. Malam semuanya. Malam semuanya. Sehat semua ya. Sehat semua ya. Pak. Tuhan. Tuhan. Bagus kalau Selamat Efek kamera malam. ini Pak, jadi kelihatannya seger-seger. Iya. Enggak, ngomong-ngomong ingat Pak Joni, happy birthday. Oh. Tanggal 22 Wah, Mei. Pak Joni happy birthday. Kemarin. Happy. Satu lagi happy wedding anniversary untuk Pak Joni Aduh. dan Bu Ella. Oh, Apaan emang dua Pak? happy ya. Betul. Wah, selamat Pak Joni. Betul ya, Pak Joni ya, betul ya. Ya betul Pak, yang Tanggalnya Siap. sama ya. Luar biasa anugerahnya loh. Luar Iya. biasa. Betul. Amin. Ulang tahunnya Cilili. Pak Joni. Ya, ulang tahun Ko Joni. Dan happy anniversary untuk Pak Joni dan Cilili. Terima kasih. Pak Joni dengan Bu Lili nikah dulu di Jerman atau di Bandung? Di Jerman. Jerman. Oh ya, Jerman ya. Ya. Iya, nggak ada yang datang, satu juga nih dari sini. Iya. Dikasih tiket, Ci. Kalau Jenda Sudirman datang ya. Datang. Bapak Ibu, kita 1 menit lagi kita akan mulai ya Bapak Ya. Ibu. Siap. Ke kamera, Siap. Nak. Winnie. Oke, selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur kita semua bisa berkumpul walaupun kelihatannya di sini kotak-kotak, tapi kita semua dalam keadaan sehat. Dan saya percaya dari senyum Bapak Ibu semua, kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan dan selalu merasakan pertolongan Tuhan bagi kita. Tema hari ini, di hari pertama ini adalah Sang Penolong hadirlah. Dan pasti dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu siap menolong kita. Mari untuk membuka ibadah kita pada malam hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Tuhan menyapa kita melalui berbagai hal yang kita lihat, berbagai hal yang kita jalani. Tuhan menyapa kita dan kita bisa melihat cara Tuhan mengasihi kita. Keluar. Enggak lah. Itu ada. Iya ada tanda keluar, tapi kita nggak nutul ya nggak keluar.
besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku. Mari Bapak Ibu, kita akan membuka ibadah kita dalam doa. Kami persilahkan kepada Ibu Jen Simon. Selamat malam Bapak dan Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami kembali datang menghadap hadirat-Mu pada malam hari ini. Siapkan hati kami Tuhan, yang saat ini kami berkumpul bersama melalui media Zoom untuk memulai acara Pekan Doa 10 hari. Ajar kami untuk lebih memahami arti kehadiran Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib, dan kebangkitan Tuhan untuk hidup kami, serta kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah iman kami boleh terus bertumbuh, dan hanya mengandalkan Tuhan saja di dalam setiap detik kehidupan kami. Apapun yang sedang kami alami, mari Tuhan, jenguk dan tolong kami. Izinkan kami untuk saling mendoakan satu sama lain, baik itu pribadi maupun antar anggota keluarga, baik itu antar komisi, antar jemaat, antar bagian yang lebih luas lagi, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang peduli dan dapat saling mendukung serta menguatkan satu sama lain. Dan kami boleh menyatakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, Sang Penolong lahirlah. Saya percaya dan yakin Bapak Ibu pasti mengalami pertolongan Tuhan yang hadir dalam kehidupan Bapak Ibu. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin membagikan kesaksian, membagikan kebaikan Tuhan, supaya kita semua boleh terberkati dengan kesaksian Bapak Ibu. Apakah ada? Mari Bapak Ibu. Kalau ada suruh open mic. Kalau Bapak Ibu ada yang mau menyaksikan, boleh langsung membuka mic-nya. Boleh Bapak Ibu? Ya, dari Ibu Nani. Mari kita saling memberkati dengan kesaksian, supaya kita boleh menyaksikan Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan selalu menolong kita, selalu hadir menolong kita. Ada Bapak Ibu?
Ya, masih. Ya, saya akan menyaksikan. Bapak Ibu enggak, saya duluan. Saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan dan kehadiran Tuhan ketika kita mengalami hal yang sangat menakutkan. Kita akan flashback Bapak Ibu di tahun 2020 ya. Semua kayaknya mengalami ya kegelapan, mengalami ketakutan, mengalami kegentaran. Apa itu Bapak Ibu waktu kita mengalami COVID ya? Mengalami yang sangat menakutkan. Nah, pada saat itu eh saya benar-benar jadi nggak berpikir takut atau enggak gitu, enggak. Saya datang aja sama Tuhan gitu loh. Tuhan, ini yang harus aku hadapi gitu. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan. Saya percaya Roh Tuhan, Roh Kudus ada di dalam aku, itu janji Tuhan. Ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan kan, aku akan memberikan penolong, seorang penolong, penghibur yang menguatkan. Nah, itu yang saya pegang. Jadi apapun saat itu yang saya alami, ya baik dalam pekerjaan, baik dalam ya usaha, dan terlebih waktu itu juga keluarga saya ada yang terkena COVID, bahkan mama yang sudah tua. Tapi saya percaya, mama kan di luar kota. Saya percaya Tuhan, Engkau tidak ada hanya di sini, hanya di rumah ini bersama saya, tapi Tuhan ada bersama mama di sana gitu. Saat itu memang kita khawatir gitu ya, ya sebagai manusia kita khawatir. Tapi kami percaya seluruh keluarga tenang, pasti Tuhan tolong. Eh, Kami mempunyai iman kalau Tuhan masih berkehendak kita hidup di dunia ini, apapun itu yang kita alami, apapun itu, baik yang menakutkan, baik yang menggentarkan kita, percaya Tuhan pasti tolong dan pasti Tuhan akan selamatkan kita. Nah, itu yang sampai saat ini iman saya percaya bahwa apapun yang menjadi kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam hidup saya dan itu yang akan menguatkan saya terus beriman percaya bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan selalu ada bagi saya dan bagi Bapak Ibu ya yang kita sebagai anak-anak Tuhan, semua apapun yang kita alami, apapun yang kita terima dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti turut campur tangan. Dan pada akhirnya semuanya boleh kita alami, boleh saya alami, dan itu berjalan gitu aja gitu. Oh Tuhan, ternyata begini. Tuhan ada kehendak Tuhan yang terjadi gitu ya. Sehingga semuanya boleh kami lalui, boleh kami lewati, mamah pun kami percayakan kepada Tuhan dan Tuhan memberi pertolongan meskipun dengan cara yang bagaimana gitu ya. Perjuangan kita, keluarga kita ya. Nah, itulah bahwa dalam kegelapan apapun, Tuhan sudah membekali kita dengan Roh Kudus yang menguatkan, menghibur, dan selalu hadir di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, ya kita harus menjalani hidup ini seperti apa yang Tuhan mau. Kita menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah semua yang terjadi adalah rencana Tuhan yang terbaik. Dan kita hanya patut untuk mengucap syukur. Dan sampai saat ini itulah yang membuat iman saya lebih lagi teguh iman saya. Pasti Tuhan ada hadir di tengah-tengah saya dalam keadaan apapun saya, dalam situasi apapun, baik suka, baik duka. Udah enak Bapak Ibu kalau kita menyerahkan semuanya dan bahwa kita mengakui bahwa kita itu milik Tuhan gitu loh. Nah, pasti Tuhan itu turut campur tangan. Nggak mungkin Tuhan akan membiarkan kita. Nggak mungkin Tuhan akan melepaskan kita begitu aja gitu. Jadi eh, perasaan kita takut, khawatir itu akan berkurang, akan hilang kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu Bapak Ibu kesaksian saya sehingga sampai saat ini iman saya tetap teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bu Iren. Terima kasih Kak Ana.
dari Bapak Ibu dan saudara sekalian. Silahkan kalau masih ada yang mau menyaksikan lagi kebaikan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi Bapak Ibu. Apakah ada Bapak Ibu? Ada saya. Silahkan Bu Winnie. Waktu tahun lalu, ya udah setahun lah ya, di bulan Juni saya mengalami operasi di mana Tuhan datang kepada diri saya. Saya takut karena waktu di operasi itu kan Dokter Arthur Tobing menyarankan saya untuk dibius total. Tetapi ada dokter siapa namanya, Dokter Billy yang dokter anestesi, ini ibu tidak bisa dibius total karena saya ada asma. Lalu saya berdoa saja sama Tuhan, saya menyerahkan diri gimana Tuhan yang akan memberikan kepada saya. Waktu masuk kamar operasi, Dokter Billy ngomong ke saya, Ibu nanti ada yang disuntik sakit sekali, tapi Ibu boleh menjerit. Saya pada waktu ya disuntik itu, memang ada yang sakit. Saya menjerit, Tuhan tolong saya. Dari mulut saya yang keluar itu bukannya kata-kata atau gimana, tapi nyanyian. Lagunya yaitu curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Ya waktu itu kan saya memang diri saya ketakutan ya, tapi Tuhan menolong saya, tiba-tiba ada terang yang menyinari diri saya. Nah, Tuhan menolong saya. Saya malahan di kamar operasi itu waktu nyanyi terus dokter semua lah, dokter perawat semua ngomong, Ibu dari Ibu gerejanya di mana? Kata saya dari gereja GKI Guntur. Ibu bisa nyanyi lagi? Ya, saya nyanyi terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan sebagainya. Terus yang dokter muda-muda itu, aduh katanya, begitu besar ya kasih Tuhan kepada Ibu, sehingga Ibu tidak takut. Kita sekarang bahagia di kamar operasi itu kelihatannya ada sinar kebahagiaan buat dokter yang mengoperasi, buat semua perawat-perawat yang lain juga sangat sungguh senang. Ya, disitulah penyertaan Tuhan kepada saya menyebabkan saya juga terus makin setia kepada Tuhan. Demikianlah sekedar ini jadi sekedar jadi kasih Tuhan yang selalu ada kepada kita, penyertaan Tuhan kepada kita. Ya begitu. Terima kasih Tuhan, sampai detik ini juga Tuhan terus melindungi saya, di mana saatnya saya sedang kesusahan, tapi tetap pada saatnya juga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih buat Bu Anarita dan Bu Winnie. Kesaksian yang menguatkan kita semua. Apapun yang kita alami, Tuhan siap menolong. Tuhan siap menjadi perlindungan kita. Bahkan di tengah badai topan sekalipun, Tuhan tetap setia menolong kita. Mari kita akan mempersiapkan. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita akan pujikan lagu Di Badai Topan Dunia. Tuhan tetap menjadi perlindungan kita.
Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami mempunyai Engkau yang selalu siap menolong kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir di dalam setiap kami. Roh Kudus sendiri yang memampukan kami, berbicara kepada kami, dan menguatkan kami semua. Kami percaya Tuhan tahu apapun yang kami alami, dan kami percaya firman Tuhan itu boleh hadir menguatkan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Roma 15 ayat 13 dan akan dibacakan oleh anak-anak sekolah minggu kelas 3 dan 4. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah Sang Penolong hadirlah. Bacaan Alkitab hari ini yang diambil dari Roma 15 ayat 13 pasti sering kita dengar. Kita sering mendengarnya ketika pengkhotbah menyampaikan berkat bagi umat di akhir ibadah. Sebenarnya apa maknanya? Ayat tersebut merupakan doa Paulus bagi jemaat di Roma, agar mereka dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera dalam iman dan pengharapan yang bersumber dari Roh Kudus. Sukacita dan damai sejahtera dalam iman dan pengharapan merupakan buah dari relasi yang erat antara umat dengan Allah. Melalui relasi yang erat antara umat dengan Allah, sukacita dan damai sejahtera memiliki makna yang mendalam dan berdampak bagi kehidupan umat. Makna tersebut menjadikan umat percaya dapat tetap tenang dalam menghadapi penderitaan. Ketenangan itu ada karena umat memiliki pengharapan. Pengharapan sebagai bekal dalam kehidupannya. Ibarat sebuah perjalanan, bekal merupakan sesuatu yang dibawa seseorang dalam perjalanannya. Jika kita membawa bekal dalam perjalanan, hati menjadi tenang. Ketika dibutuhkan, bekal dibuka dan dapat dinikmati. Dengan berbekal pengharapan dari Allah, perjalanan kehidupan umat Allah senantiasa tenang. Eratnya hubungan antara umat dengan Allah membuat kita dapat merasakan penyertaan-Nya senantiasa. Allah senantiasa hadir dan menolong kita di tengah situasi yang sulit. Pertolongannya membuat hati penuh damai dan sukacita. Manakala relasi antara umat dan Allah tidak terjalin erat, umat merasakan bahwa Allah seakan tidak turut hadir menolong umatnya. Dari sini dapat dipahami bahwa pengharapan dan eratnya relasi umat bersama Tuhan akan berdampak langsung pada kondisi batin dan kehidupan umat. Kata berlimpah-limpah menegaskan bahwa pengharapan dari Allah tidak terbatas. Pengharapan yang berlimpah tersebut memberi kekuatan yang lebih dari sekedar cukup untuk menghadapi segala sesuatu.
Di dalam pengharapan iman bertumbuh. Iman membuat kita meyakini Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan, meskipun kita tidak melihat secara langsung cara Allah bekerja. Kisah berikut barangkali bisa menjadi inspirasi seperti apa pengharapan dalam iman yang berdampak dalam kehidupan umat Allah. Ada seorang anak kecil yang sering berada di rumah seorang diri karena ayah dan ibunya harus bekerja. Waktu itu hujan turun rintik-rintik. Kemudian hujan turun mulai deras. Lama-kelamaan terdengar suara petir dan terlihat cahaya kilat dari dalam kamar. Anak itu mulai takut dan khawatir. Benar saja, ketakutan dan kekhawatirannya semakin terjawab ketika pada akhirnya lampu di dalam dan di sekitar rumah padam. Bayangan buruk sudah menghantui pikiran anak itu. Ia sangat ketakutan dan tak dapat menahan tangis. Tak lama setelah itu, terdengar suara motor dari luar gerbang. Suara motor sang ibu yang sudah pulang bekerja. Lampu masih padam. Namun ia menjadi berani untuk bangkit dan melangkah. Dengan segera ia menghampiri sang ibu yang menjadi penerang di tengah padamnya lampu rumah. Sang ibu hadir sebagai penolong. Lampu masih padam, hanya saja kini sang anak mengetahui bahwa ia tidak lagi sendirian. Ia bersama dengan ibunya yang memeluknya dengan hangat di tengah dinginnya hujan. Hatinya menjadi tenang karena ia percaya pada ibunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita hidup di tengah banyaknya kejutan yang terjadi. Kejutan itu bisa melalui peristiwa menyenangkan dan aneka peristiwa tidak menyenangkan. Barangkali banyak pula peristiwa-peristiwa lain yang membuat kita bingung, khawatir, kagum, dan sebagainya. Hidup ini merupakan sebuah proses yang bisa saja kita tidak tahu kepastiannya seperti apa, bahkan hingga kita meninggalkan dunia ini. Namun dalam ketidaktahuan kita diajak untuk beriman dan berpengharapan. Dalam penantian kita memohon Sang Penolong, hadirlah. Dalam iman kita percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Ia akan memberikan Sang Penolong, yaitu Roh Kudus, di dalam kehidupan kita senantiasa. Mari terus berpengharapan. Roh Kudus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin Bapak Ibu Amin. semua. Di tengah semua situasi yang tidak pasti, dunia ke depan kita nggak tahu, semuanya serba tidak pasti. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Dan selalu siap menolong kita kapanpun dan dimanapun. Mari kita pujikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, Tuhanku
Tuhan Yesus menurutku baik dan suka menolongku. Tuhan Yesus itu Raja. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita. Tuhan Yesus itu menurutku juru selamat yang dan yang selalu menolong kita saat kita sedih dan terjatuh. Menurut aku Tuhan Yesus itu juru selamat, terus sahabat, terus kalau kita sedih itu bisa berhibur, atau ya kalau kita membutuhkan dia selalu ada. Amin, Bapak Ibu. Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Dan dari spontan pertanyaan yang ditanyakan kepada anak-anak itu adalah jawaban spontan dari anak-anak. Anak-anak boleh merasakan bahwa Tuhan Yesus juru selamat. Bahkan ada yang mengatakan saat dalam masalah Tuhan Yesus selalu siap menolong. Biarlah firman ini dan kata-kata pujian yang kita nyanyikan boleh memberkati dan meyakinkan kita, mengingatkan, menguatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan sambil saya membacakan beberapa pokok doa, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang ingin didoakan, boleh menuliskan di kolom chat. Saya akan membacakan pokok doa yang pertama. Kita akan berdoa untuk gereja, untuk majelis, untuk pendeta, untuk pengurus komisi, aktivis, mitra, OB, dan karyawan yang akan didoakan oleh Ibu Yuliana Yakub. Pokok doa yang kedua, yaitu kita akan berdoa untuk yang sedang menunggu ujian, menunggu hasil, dan minggu. Tadi yang disampaikan oleh anak-anak, boleh tetap didapati anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang setia sampai akhir. Akan didoakan oleh Ibu Janet, Bulan Komisi Anak dalam mencari guru sekolah minggu dan kesatuan hati guru sekolah minggu agar terus setia melayani, dan juga semua program Komisi Anak yang terdekat adalah ada Bulan Anak dan juga kenaikan kelas. Akan didoakan oleh Pak Adit. Pokok doa yang keempat, kita akan berdoa untuk pergumulan masing-masing guru sekolah minggu dalam pekerjaan dan dalam keluarga masing-masing, agar kami semua para guru sekolah minggu tetap semangat dalam melayani Tuhan. Bapak Suteja. Akan didoakan oleh Pak Suteja. Kemudian untuk Pak Rudi akan mendoakan untuk pengurus Posjem Kopo Permai periode 2025-2027 yang baru dilantik. Apakah ada dari Bapak Ibu yang mau didoakan lagi? Saya minta doa untuk hari ini adik saya yang sedang dioperasi. Terima kasih. Baik. Untuk adik dari Ibu Winnie yang akan dioperasi akan didoakan oleh malam ini akan didoakan oleh Ibu Yeni Teja.
Namanya Pak Agus ya? Namanya. Bukan Pak Agus, Oh, Yanita. oh, Ibu Yanita, oke. Ibu Yanita. Oh. Saya juga mau minta didoakan buat saya yang ada di Jogja, namanya Saya mau minta doakan Ya, Ibu Yusya. untuk anak-anak sekolah yang mau menghadapi ujian-ujian, besok kasih kesehatan biar rajin belajarnya. Ya, Bu Yusyan, itu ada di pokok doa yang kedua. Ya, makasih. Sama-sama Ibu Yusyan. Baik, saya ulang kembali ya. Pokok doa yang pertama oleh Ibu Yuliana Yakub untuk gereja. Kemudian pokok doa yang kedua untuk anak sekolah minggu yang ujian, yang akan menempuh ujian supaya mereka sehat, yang sakit, dan iman anak sekolah minggu oleh Ibu Janet. Untuk Pak Adit, pokok doa yang ketiga, pergumulan komisi anak dalam mencari guru sekolah minggu dan kesatuan hati guru sekolah minggu serta program-program komisi anak. Pokok doa yang keempat oleh Pak Teja, pergumulan masing-masing guru sekolah minggu dalam pekerjaan dan dalam keluarga masing-masing agar kami semua tetap semangat melayani. Kemudian Pak Rudi akan mendoakan untuk pengurus Posjem Kopo Permai periode 2025-2027 yang baru dilantik. Kemudian Ibu Yeni Teja akan mendoakan adik Ibu Wini. Ibu Wini tadi namanya siapa Ibu? Yanita. Ibu Yanita. Ibu Yanita. Kemudian Yang hari ini dioperasi. Hari ini dioperasi. Kemudian untuk malam ini akan dioperasi Ibu Yanita. Kemudian untuk teman dari Pak Adit atas nama Dede, Kak Dodo. Kak Dodo. Kemudian ada Feni, istrinya Pak Agus Wijanto. Ibu Feni yang sedang dalam pemulihan karena kena virus. Minta tolong untuk Ibu Yeni Teja sekaligus menutup doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa, akan dimulai dari Ibu Yuliana Yakub. Silakan Ibu. Baiklah Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan sudah mengirim Roh Kudus kepada kami, sehingga kami tidak usah takut apapun, karena Roh Kudus adalah penolong kami dan juga penghibur. Terima kasih banyak ya Bapak. Bapak, kami saat ini berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di GKI Guntur. Tuhan yang sudah menolong selama ini ya Tuhan, selama 70 tahun. Terima kasih ya Bapak, Engkau begitu setia menolong kami. Kami berdoa Bapak saat ini untuk para aktivis ya Tuhan, baik dari Komisi Anak, Komisi Remaja, Pemuda, Dewasa, Lansia, KKG, Kompelka ya Tuhan, dan komisi yang lain. Kiranya Tuhan memberi semangat kepada kami, sukacita di dalam melayani Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, baik dari rayon 1 sampai 30 ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong kami, jemaat Tuhan. Berikan kesehatan pada kami ya Bapa, dan juga sukacita. Dan Tuhan menolong jemaat Tuhan supaya bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para mitra ya Tuhan, karyawan, OB. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan terus kepada mereka supaya mereka bisa terus melayani jemaat Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk para penatua. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, memberikan semangat ya Tuhan, sukacita di dalam melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan, untuk Pendeta Iwan dengan keluarga, Pendeta Ujun dan keluarga, Pendeta Vera dengan keluarga, Penatua Samuel dengan keluarga, dan juga Pendeta Edo dengan keluarga.
Ya Tuhan memberikan juga terus kesehatan, sukacita, hikmat, dan juga ya Bapak supaya mereka bisa sehati sepikir di dalam melayani jemaat Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak yang baik, kami sungguh mengucap syukur bila malam ini kami bisa bersama-sama Tuhan melakukan Zoom untuk ucapan syukur kami ini Tuhan. Kami ingin berdoa untuk setiap anak-anak kami yang saat ini sedang menanti hasil ujian mereka Tuhan. Kiranya Kau yang memberi kesabaran, Kau juga yang memberi sukacita saat mereka menerima nanti hasil ujian. Kiranya setiap apa yang mereka nantikan bisa mereka terima dengan baik dan bisa memiliki nilai ujian yang baik untuk menempuh ke jenjang yang berikutnya Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami yang akan menjalani ujian di pekan yang akan datang. Kiranya Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang memberi pertolongan Tuhan, agar mereka terus mau belajar dengan rajin, agar mereka terus bisa mau sungguh-sungguh Tuhan dalam setiap pelajaran yang mereka kerjakan nantinya dalam setiap ujian. Kau juga berikan mereka kesehatan Tuhan, agar mereka terus menjalani setiap aktivitasnya tanpa ada kesulitan dalam jasmani mereka Tuhan. Kau juga yang akan berikan Roh Kudus Tuhan untuk memimpin dan selalu menyertai mereka. Kau juga akan memberikan mereka roh takut akan Tuhan, supaya mereka bisa mengerjakan setiap ujian dengan jujur. Kau juga yang akan memberkati anak-anak ini Tuhan, agar bisa Kau beri hikmat, supaya bisa mengerjakan setiap ujian dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang sakit. Kiranya kuasa-Mu lah Tuhan yang menyembuhkan mereka melalui setiap pengobatan yang mereka jalani. Kau juga yang akan memberikan mereka kesabaran dan pengharapan untuk kesembuhan mereka. Tuhan juga lah yang akan menguatkan setiap orang tua yang mendampingi proses pengobatan anak-anak ini Tuhan. Biar Tuhan juga akan menyediakan segala kebutuhan finansial untuk menjalani setiap pengobatan. Karena kami tahu Tuhan, biar apa yang mereka butuhkan Tuhan yang akan sediakan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap iman anak-anak kami di sekolah minggu. Saat ini banyak Tuhan pergaulan-pergaulan di luar sana yang tidak baik. Banyak pergaulan-pergaulan yang mempengaruhi anak-anak kami melalui setiap dunia online ataupun di sekolah Tuhan. Tapi kiranya Tuhan yang selalu menyertai anak-anak kami, agar mereka terus percaya akan Tuhan, agar mereka terus setia mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Bapak, biar mereka juga menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi terang dimanapun mereka berada, bisa membawa pengaruh yang baik Tuhan untuk teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau mendengar setiap doa kami dan seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nggak kedengar suaranya. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan, setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, dan biarlah itu boleh semakin menguatkan kami. Ya Bapa di dalam surga, kami saat ini berdoa buat Komisi Anak, di dalam setiap program-program yang dilakukan, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai, Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat buat kami semua, guru-guru sekolah minggu, supaya program-program itu boleh dijalankan dengan baik dan tentunya boleh membawa berkat bagi anak-anakmu dan buat jemaatmu dan juga memuliakan Tuhan. Ya Bapa, kami teringat akan program kami yang terdekat, yaitu bulan anak dan juga kenaikan kelas yang akan diselenggarakan di bulan Juli dan juga Agustus. Bila Tuhan yang menolong supaya kami boleh benar-benar mempersiapkan, sehingga dari program inilah Bapa, nama Tuhan boleh dimuliakan dan anak-anak Tuhan boleh semakin mengenal dan semakin mengasihi Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kerinduan dari komisi ya Bapa untuk guru-guru sekolah minggu yang baru. Ya Bapa, Tuhan kami menyadari jumlah kami nggak banyak.
Tapi kami percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan membuka jalan. Biarlah Tuhan yang mengundang, Tuhan yang memanggil, jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk melayani di komisi anak. Biarlah Tuhan yang menggerakkan mereka semua untuk mereka boleh bersama-sama dengan kami melayani Tuhan di dalam komisi anak ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan seluruh pergumulan dari komisi anak ini hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dan bila kami boleh percaya, Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa beserta dengan kami semua. Kami tidak akan takut karena kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, kami juga berdoa khususnya buat guru-guru sekolah minggu untuk pergumulannya di rumah tangganya Tuhan. Tuhan, banyak persoalan yang mereka hadapi Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan bekerja saat Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi keluarga guru sekolah minggu ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Tuhan, berdoa buat usaha pekerjaan daripada guru-guru sekolah minggu Tuhan. Tuhan, Kau berkati sehingga apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan, Kau buat berhasil Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat pelayanan guru sekolah minggu di sekolah minggu Tuhan. Banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak tantangan, tapi kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan memberikan jalan yang terbaik Tuhan. Tuhan memberikan semangat dalam melayani dan memberitakan firman Tuhan pada anak-anak. Sehingga anak-anak mereka dapat mendapatkan berkat firman Tuhan dan tertanam di dalam hati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak semuanya. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau mengurapi kami Tuhan. Ketika mereka teman-teman kami menyampaikan firman Tuhan itu berasal daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ingin mengucap syukur ya Tuhan. Pada malam hari ini, di dalam pekan doa ini kami ingin berdoakan untuk saudara-saudara kami dari pos jemaat Kopo Permai. Tuhan, kami ingin berdoa untuk kepengurusan yang baru pos jemaat Kopo Permai 2025-2027 nanti Tuhan. Tuhan berkati para pengurus pos jem ini sehingga mereka bisa melaksanakan tugas yang diberikan dari Tuhan, tugas yang diberikan dari gereja untuk kepengurusan, untuk mengurus pos jemaat Kopo Permai ini sehingga bisa berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah pengurus pos jemaat Kopo Permai, sehingga bisa mereka melaksanakan tugasnya dengan penuh sukacita, penuh dengan kemuliaan dari Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap pengurusan pos jemaat Kopo Permai yang baru ini Tuhan. Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan akan selalu membantu mereka. Tuhan akan selalu menolong dari pengurus pas jemaat Kopo Permai ini. Tuhan, kami juga agar mereka juga bisa kerja dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita, dan penuh dengan kemuliaan dari Tuhan. Tuhan, kami dalam hal ini kami ingin mengucap syukur atas dibentuknya pengurus pos jemaat Kopo Permai 2025-2027 ini sehingga berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga menyatukan hati kami rindu berdoa untuk saudara kami, Ibu Yanita yang akan dioperasi pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau pakai segala sesuatunya. Engkau pakai dokter, perawat, ruang operasi, peralatan, obat-obatan. Kau berkati, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga mulai jalan operasi pada malam ini, Ibu Yanita bisa disehatkan, bisa disembuhkan, dan dipulihkan kembali. Kiranya Kau juga berkati Ibu Yanita, berikan kekuatan, berikan semangat,
sehingga Ibu Yanita pun penuh dengan sukacita ketika dirawat oleh dokter, oleh perawat. Terlebih lagi Engkau pakai keluarga yang akan mendampingi, keluarga yang akan kembali merawat, mendampingi, sehingga diberikan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami juga rindu berdoa untuk Kak Dodo yang tidak sadar karena mengalami pendarahan di otak. Tuhan, kiranya Engkau juga jamah tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi kepada Kak Dodo, tetapi kami yakin dan percaya Engkau sangat mengasihi Kak Dodo. Engkau akan menjamahnya, Engkau akan menghampirinya ya Tuhan. Engkau akan memberikan kesehatan, Engkau akan memberikan kesembuhan, sehingga Kak Dodo boleh sehat dan pulih kembali, sehingga boleh beraktivitas seperti biasanya dengan penyertaan dan pimpinan daripada Engkau. Engkau berkati juga ya Tuhan, peralatan yang dipakai, apapun itu ya Tuhan, sehingga semuanya boleh menjadi kesembuhan, jalan kesembuhan untuk Kak Dodo. Engkau berkati Kak Dodo, sehingga Kak Dodo boleh selalu memegang dan punya pengharapan penuh kepada Engkau, bahwa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kak Dodo tidak akan pernah meninggalkan Kak Dodo sendirian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga rindu berdoa untuk Ibu Femi yang sedang dalam masa pemulihan karena terkena virus. Tuhan, kami tidak tahu virus apa yang ada dalam tubuh dan merusak kesehatan Ibu Femi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau maha tahu Tuhan. Engkau akan sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Kiranya dalam masa proses pemulihan ini, Engkau bekerja Tuhan melalui obat-obatan, melalui perawatan yang diberikan oleh dokter, oleh suster, juga perawatan dan cinta kasih dari keluarga. Sehingga Ibu Feni boleh mengalami pemulihan yang sungguh-sungguh total. Sehingga Ibu Feni boleh beraktivitas dan seperti sedia kala dengan penyertaan daripada Engkau saja. Engkau berkati ya Tuhan dalam masa proses pemulihan ini, berikan sukacita dan semangat kepada Ibu Feni. Tuhan Yesus, pada malam hari ini juga kami akan berdoa untuk jemaat kami Tuhan yang mungkin pada malam hari ini karena ada satu dan dua hal sehingga mereka tidak bisa bergabung dengan kami untuk sama-sama saling mendoakan, saling mendukung dan saling menguatkan. Tuhan kiranya Engkau juga hadir dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam pergumulan lepas pergumulan. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi jemaat GKI Guntur ya Tuhan. Kami serahkan jemaat GKI Guntur yang saat ini tidak dapat hadir ke dalam tangan-Mu. Kau hadir, Kau ada dalam kehidupan mereka, berikan kepada mereka damai sukacita, damai sejahtera, sehingga mereka pun boleh tetap memegang pengharapan kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bawa saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi mereka. Tuhan, pada malam hari ini juga kami akan menutup pekan doa pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Untuk kesempatan yang baik ini, kesempatan yang indah ini, di mana kami semua sebagai jemaat, sebagai saudara, boleh saling mendoakan, saling menguatkan, boleh saling sharing juga, memberikan kesaksian, dan juga boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ketika kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami serahkan sepanjang kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ketika kami akan menjalani hari kami pada malam ini, baik kami akan beraktivitas kembali maupun ketika kami akan beristirahat. Kami serahkan segala ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pekan doa yang besok akan diadakan kembali. Kiranya Kau pimpin, Kau sertai, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bawa dan kami tutup doa kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Mari kita akan tutup ibadah kita, doa pekan doa malam hari ini dengan lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu akan jalani, percayalah bahwa Tuhan siap menolong Bapak Ibu semua.
Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu memulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu kami butuhkan Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran Bapak Ibu. Tapi sebelum kita berpisah, mari saya mengundang Bapak Ibu yang belum membuka kameranya untuk boleh membuka kameranya. Kita tunjukkan wajah sukacita kita karena ada Roh Kudus yang siap menolong kita. Ada 3 layar. Baik Ini Bapak Ibu, kita mulai dari layar yang pertama dulu ya. Minta tolong kayaknya di backup nih, takutnya nanti ya. enggak ini. Sebentar. Baik, kita layar yang pertama. 1, 2, 3.
Senyum Bapak Ibu. Ya, baik. 1, 2, 3. Oke, kita Bapak Ibu, boleh kita mau kasih hati, boleh? ya. Kita dipenuhi kasih Tuhan dan kita percaya kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Mau hatinya begini boleh? Mau begini boleh? Siap ya? Ya, baik. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita layer yang kedua. Ya. Oh, selamat datang Pak Ujun. Sudah ada di Indonesia. Ya. Baik, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi senyum. 1, 2, 3. Oke, kita layer yang ketiga. Oh, masih banyak yang belum buka kameranya ya. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Terima memberkati. kasih. Jangan lupa besok kita join lagi ya Bapak Terima Ibu. kasih semuanya. Selamat Terima kasih. malam. Malam. Terima kasih, selamat malam. Malam. Selamat malam, Rano. Halo. Halo, itu lucu-lucu anak Bu Vera. Makasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Ola tadi ada ya Ola. Ola ada, Ola. I saw you Ola. Tadi nyanyi ya. Tadi ada. Aku lihat kamu loh. Dua kali, tiga. Iya banyak. Dia mah banyak, aku Iya kamu berapa kali? Dah. Dah semuanya. Malam. Halo.